Yang saya hormati Ketua PMI Kota Tangerang Selatan, seluruh jajaran pengurus dan anggota, sama Pak Asisten 1, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Ya, PGNU itu perwakilan dari PGNU, kemudian Bang Arja mewakili ini juga ya Bang ya, dan tadi juga ada istri saya, beliau mewakili apa namanya BKMM DNI, karena ada acara lain bicara pelisihan waktu itu aja akhir ini juga risikonya di kepala daerah. Tapi yang pertama mari kita panjatkan puji syukur tentunya kehadirat Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan yang terbaik untuk terus berkiprah untuk mengamalkan menjalankan tugas pemberian daya manfaat yang terbesar dari diri kita terutama Dewan Indonesia pada tanggal 9 salam salawat semoga tercurah pada Tuhan kita dan sahabat pengikut salam kita sekalian. Basnas diundang. Baik, kalau dari saya hormati, saya tidak akan cerita mengenai Dewan Masjid. Tentu ini sudah banyak dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tapi konteksnya hari ini adalah halal bihalal dan rapat kerja. Yang pertama halal bihalal. Halal bihalal tentunya atas nama pribadi dan atas nama kedinasan. Saya mengucapkan maaf lahir dan batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama hampir 1 tahun lebih ini. Saya bersama Bang Pilar mengusung amanah di Kota Tangerang Selatan sebagai wali kota dan wakil wali kota. Mungkin ada langkah kami, ada kebijakan kami, ada keputusan kami, ada kalimat-kalimat kami yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Yang kedua dalam konteks dengan rapat kerja. Saya mohon maaf terlambat hadir karena tadi sebelumnya saya menghadiri dulu wisuda santri Aliyah Al-Quraniyah di Lebak Bulus. Konteksnya adalah baik wisuda santri maupun Dewan Masjid, tentunya saya sangat berharap semuanya khususnya Dewan Masjid ini bisa melahirkan kader-kader anak bangsa, kader-kader yang terbaik dalam perspektif keislaman tentu. Oleh karena itu dalam rapat kerja ini saya berharap Dewan Masjid bisa menyusun setiap bidang-bidangnya, bisa menyusun program kerja yang up to date, yang aktual sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman hari ini dan depan, supaya apa yang kita susun, supaya program kerja rapat kerja itu nantinya aplikatif, dapat diterapkan, bukan hanya sekedar menyusun daftar keinginan, tetapi kita akan menyusun satu daftar rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam periode waktu ke depan. Hari ini kami hormati, paling tidak saya ingin memberikan sedikit tambahan informasi yang tadi sudah dibahas dan sudah banyak menyampaikan bahwa tantangan pembangunan di Tangerang Selatan per hari ini atau mulai dengan siang, saya juga katakan hari ini, pemerintah kota sudah berusaha untuk melahirkan atau menyusun atau melaksanakan berbagai macam program melalui APBD dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi harus kita ingat bahwa yang kita bangun adalah sama apa yang dibangun oleh pemerintah kota, apa yang dibangun oleh TNI, demikian juga oleh organisasi yang lainnya, adalah sama masyarakat warga anak bangsa yang tinggal di Tangerang Selatan. Mau dia siapa ke, mau KTP-nya belum KTP Tangsel ke, tapi selama mereka ada di Tangerang Selatan, mereka adalah warga masyarakat inhabitants yang harus mendapatkan daya manfaat dari kita sekalian. Oleh karena itu ada beberapa yang harus kita identifikasi. Yang pertama adalah bahwa kebutuhan masyarakat saat ini adalah kecukupan dengan informasi.
Oleh karena itu Dewan Masjid dengan program-program internalnya yang namanya masjid, tentunya ilmunya ilmu kemasjidan. Apa yang ada di dalam masjid itu sendiri, tapi bagaimana ilmu itu, manfaat-manfaat yang ada di dalam sebuah masjid itu bisa diketok keluarkan secara meluas ke dalam bidang informasi dan komunikasi terkait kepada masyarakat luas. Apa yang ada di dalam masjid kita, masjidnya secara keseluruhan dalam konteks organisasi atau masjid kita masing-masing. Masjid ini misalnya Baitur Rahmi, ya lupa saya apa yang program apa yang ada dimiliki oleh Baitur Rahmi ini itu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Bukan saja misalnya ada pengajian ini, ada pengajian itu, bukan, tapi itu boleh, tapi konten pengajian itu dipublikasikan secara luas. Tentu konteksnya adalah ya yang bermanfaat, tentunya mengajinya kan nggak bakal mengaji dan mengkaji. Publikasikan secara luas. Oleh karena itu sangat pantas apabila Dewan Masjid mempunyai kanal-kanal di media sosial, misalnya YouTube, Instagram, atau jangan kalah dengan hoax. Justru kita harus perangi itu dengan materi-materi dari hasil hasil aktivitas yang dilakukan di masjid kita. Yang dari 700 masjid ada 30 aja yang bisa mempublikasikan kegiatannya, aktivitasnya, ilmunya, itu sudah luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Karena yang dihadapi sekarang oleh masyarakat kita adalah ketidakpastian informasi. Kita nggak tahu sekarang siapa yang memproduksi informasi. Sekalipun informasi itu adalah urusan agama, tapi sepotong. Kalau kita ngaji di YouTube sekarang karena kemudian atas nama teknologi, ngajinya gampang, ya di YouTube sudah perlu datang itu. Tapi coba lihat kontennya, selalu dia tidak perlu. Karena memang kapasitasnya hanya beberapa menit saja, nanti beberapa menit apa dapatnya. Oleh karena itu harus diimbangi oleh kanal-kanal khusus yang dikelola oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang Selatan supaya terinformasikan secara menjadi ilmu bagi followers, bagi viewers dan lain-lain sebagainya. Saya berharap juga komunikasi dan informasi nanti bisa bekerja sama juga, berkolaborasi juga dengan ini yang kita bahasnya untuk membangun dunia keislaman di Tangerang Selatan. Jadi motor religius itu bukan hanya sekedar motor cimor ya, harus ada aplikasinya, Jadi ngajinya bukan saja, memang ngaji yang benar itu adalah hadir, bukunya ada, gurunya ada, sila bareng-bareng, nyoret di samping atau segala rupa, tanya jawab dan seterusnya. Tetapi sekarang tidak bisa dinafikan bahwa teknologi komunikasi adalah salah satu dari cara anak bangsa ini untuk berinteraksi. Saya khawatir kalau ilmu yang didapatkan dari medsos yang diproduksi oleh orang lain, oleh pihak lain, bukan oleh TNI, itu adalah informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menyebut bahwa ini enggak. Sekarang produksi sebanyak-banyaknya hasil pengajian di masjid-masjid kita. Silakan mau ngaji apa, mau tafsir, mau fikih, mau apa, saya prihatin kalau kita coba lihat baca apa dia dibuka YouTube gitu kan, benar kan isinya ngaji, tapi karena dia materinya banyak banget, jadi kebagian ngaji ini cuma beberapa kalimat aja, beberapa paragraf aja, nggak lengkap. Sanadnya, apa menujunya, apalagi udah nggak ada ceritanya. Pokoknya judulnya semuanya kontennya adalah iklan. Menurut saya Ali Jaber begini yang dalam pengajian di Ramadan ini di Butul Jerman ngajinya nggak dijelasin, belum dijelasin. Ini bla 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 segala rupa sampai halaman 2, halaman 3, halaman 4, baru di halaman 3 tak aja. Halaman 4 udah tidak. Begitu. Kita nggak ingin membentuk generasi ini yang paling tidak dari perspektif
kami pemerintah kota, ada suatu tantangan yang harus dijawab oleh kita sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu kami hormati, yuk kita bangkitkan ekonomi Islam. Saya sudah mendorong, sudah membentuk Basnas. Saya berharap bisa kolaborasi dengan DMI, dengan BKNM DMI, dan seluruh organ-organ apalagi dengan MUI gitu kan. Seluruh dengan organisasi-organisasi yang bernafaskan Islam, mari kita bangkitkan ekonomi Islam di Tangerang Selatan. Potensinya besar, Pak. Potensinya luar biasa. Kita selama ini hanya terlalu rutinitas menggali itu. Terlalu rutin kita. Makanya saya tantang Basnas. Saya nggak intervensi, siapa yang mau jadi pengurus Basnasnya, siapa yang mau jadi ketuanya, silakan. Saya lepas semuanya kepada panitia. Alhamdulillah, sekarang mendapatkan orang-orang yang kredibilitasnya sangat mahal. Makanya saya kasih tantangan mereka. Bagaimana ekonomi Islam menjadi kekuatan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk membangun. Jadi jangan hanya ngandelin APBD aja. Biarin APBD nanti bergerak di sektor-sektor yang memang oleh undang-undang diamanatkan mandatori harus dilakukan oleh pemerintah kota. Tapi di luar itu, kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat Islam harus ditopang oleh kekuatan ekonomi Islam. Jangan hanya sekedar zakat fitrah. Oke, baik, Pak, betul. Ya, zakat. Sekarang bagaimana cara kita memerangi informasi merebaknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha yang akan datang? Udah nggak usah berpikir ini segala lupa, tapi bagaimana kita bisa menenangkan rasa di dalam warga masyarakat kita, saudara-saudara kita seiman dengan wabah penyakit mulut dan kuku. Bagaimana cara? Silakan hadirkan dokter hewan yang ahli itu diskusikan, kemudian sebarlah ke ekonomi Islam ini kuat, besar sekali, Pak, besar sekali. Saya juga ingin mendorong bagaimana TNI kolaborasi dengan ICMI, dengan dengan organisasi yang lainnya ya. Apa itu banyak lah, TNI tahu lah saya. Kemudian menggali itu, Pak, menggali itu. Bagaimana zakat, infak, sedekah itu bisa kita dorong, bisa kita kenapa Tuhan? Nah ini Pak Tuhan, ketua Basnas ini Pak Tuhan, beneran bisa. Atau bisa lagi. Itu jadi Pak. Iya. Jadi Pak Ketua Basnas Kota Tangerang Selatan, udah mau beres alert. Nah, udah begitu dah kalau udah jadi orang gede apa tarik ini udah langsung ini benar. Jadi itu apa namanya, saya berikan challenge kepada beliau, bagaimana ekonomi Islam ini bisa kita bangkitkan dari tidurnya yang sangat lama. Jangan bergerak di bidang yang rutin saja, tapi mari kita gerakan yang lain. Saya kemarin ngobrol dengan manajemen Bank Syariah Indonesia juga yang mempunyai pandangan yang sama pada dasarnya. Oleh karena itu Pak, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kalau kita bicara duniawiyah dalam tanda petik kita bicara duit, di depan mata kita ada satu lautan yang sangat luas yang ikannya di dalam belum kita gali banyak-banyak. Baru sedikit aja kita pancing. Contoh kasus kita masih punya di sini ada Lilis, ada Adi itu dokter di Dinkes ya, kalau ada teman-teman dari itu. Emang jadi pengurus Dewi? Iya, jadi pengurus Dewi ya. Ini Tangsel Bu, Tangsel Pak. Tapi kok masih ada 1.800 kepala keluarga yang nggak punya WC? Yang nggak punya septic tank? Ada, udah kita lagi gerakan. Saya mau tarikin lagi sedekah dari perusahaan swasta. Ayo, namanya CSR lah dalam bentuk aturan. Tapi saya minta sedekahnya, sedekah. Cuma begitu tantangannya kan begitu mau dibangun, ada kakek-kakek yang jadi satu ya, nggak mau, saya udah pokoknya di lele.
Betul ya. Katanya saya mau bilang video lain. Rezeki lain. Iya benar itu ada. Ya jadi ini bukan persoalan, ini budaya. Bagaimana membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu salah satu contoh kasus saja. Jadi caranya adalah saya ingin bahwa kultur-kultur yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman kekinian dari aspek sehat segala rupa, kita tembusnya jangan dari sisi medisnya juga, tapi tembus dari sisi agamanya, itu yang saya maksudkan. Jadi baca tantangan zaman, undang kepala Bapeda kapan-kapan ke sini, ke diskusi Dewan Masjid, undang teman-teman saya, silahkan bicara apa sih yang dihadapi oleh tantangan pemerintahan, tantangan pembangunan itu apa aja sih? Saya jalannya udah saya pusing, udah saya ngomongin, udah saya urusin, udah saya di sini segala rupa, dipakai ngebut. Saya kan mau ngebangunnya supaya orang lahiran bisa buru-buru, berangkat ke puskesmas, udah licin dipakai ngebut. Artinya ada sebagian masyarakat kita yang mempersepsikan lain terhadap hasil pembangunan. Saya nggak akan pernah bisa menyamakan, Pak, antara lulusan SD dari 157 sekolah dasar negeri dengan hanya 24 SMP negeri yang ada di Tangerang Selatan yang PPDB-nya sekarang lagi berlangsung. Nggak akan mungkin, Pak, nggak akan mungkin semua lulusan SD bisa ditampung di SMP, di kelas-kelas di kelas 1 SMP negeri. Solusinya apakah harus membangun SMP negeri sebanyak 157? Bukan, Pak. Bukan. Tapi bagaimana kita pemerintah kota tetap bisa menjamin, Pak, anak-anak itu tetap bersekolah walaupun bukan di negeri. Saya kadang-kadang prihatin, Pak, di handphone saya yang namanya orang minta tolong pengen masuk sekolah negeri itu, SMP negeri, SMA negeri juga sama. Padahal SMA itu bukan kewenangan wali kota, dia kewenangan gubernur gitu. Ayo ribut di WA, waduh saya berjuang begini segala rupa. Akhirnya saya bilang, Pak, yang namanya bapak mau membelain anak masuk bismillah, aku datang ke sekolahnya, kenapa jadi ngandelin WA ke saya? Saya bantu, tapi bukan melalui WA. Bapak juga melangkah keluar dari rumah bismillah, berjuang, Pak. Tapi saya dengan ibadah, bisa punya malu, gimana ya? Atau nggak semua bisa ditampung. Tapi bagaimana kemudian ini bisa kita pecahkan? Bukan solusinya membangun sekolah-sekolah lagi, tetapi menyamakan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan. Itu hadirnya Basnas, itu nanti hadirnya BMI. Saya mimpi nanti ada anak-anak yang bisa diberikan beasiswa dari kenceleng-kenceleng masjid atau keuangan masjid yang selalu dihubungkan saldo kas sekian, saldo ini sekian, di bulan sekian, sisa saldo ini Jumat ini sekian. Ada 2-3 anak kita yang bisa diberikan beasiswa dari situ, mau sekolah di SMP negeri, mau di pesantren, apalagi kalau pesantren, mau di sekolah swasta, mau di binus, mau di mana aja asal dia mau, karena otaknya encer itu harus kita fasilitasi. Bagaimana kemudian ini bisa? Kalau dari 700 masjid, masjid satu biar bisa memberikan beasiswa, ada 700 anak yang kita bisa berikan beasiswa. Saya kemarin memberikan beasiswa, ya jangan aja disebutin tapi ya. Tapi harus kita fasilitasi. Ini Pak, program-program sekarang. Apalagi kalau kita bicara bagaimana masjid itu bisa menjadi sentra. Bukan saja dalam konteks dengan ya kegiatan-kegiatan masjid itu sendiri ya, sholat fardu, sholat sunat, tapi di situ juga urusan kesehatan, di situ juga ada urusan pendidikan, di situ juga ada urusan ukhuwah, di situ juga ada urusan muhasabah, di situ juga berlangsung kegiatan-kegiatan yang membutuhkan untuk makan. Wah, kalau BNI bisa nggak usah 700 masjid yang akan melakukan itu, ada 13, ada 20, selama ini alhamdulillah sudah Pak. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu. Hari Minggu pagi ngaji fikih ini, cuma informasinya di mana? Harus di blow up, harus di blast, harus
kegiatan masjid kita, Pak, harus dahsyat, Pak. Ini membebani masyarakat kita dari pengaruh-pengaruh yang Pak, kita ini kalau boleh saya cerita mengenai ya kenegaraan sedikit lah. Betul, Indonesia dengan 250 juta lebih penduduknya, dan kita mengklaim, saya nggak tahu berapa puluh persen, tapi mungkin 80% lebih masuk Islam. Kita memang beribu-ribu pulau, kita memang beribu-ribu suku, dan ekonomi kita sekarang diprediksi akan tumbuh 5,% menurut Bank Dunia. Politik demokrasi kita adalah yang terbaik di wilayah kawasan Asia Selatan saat ini. Kendati ada pemilihan presiden, ada pemilihan gubernur, ada pengangkatan menteri, ada ini, ada itu, semua dengan diversifikasi dengan keragaman suku, budaya, ekonomi dan sebagainya, tapi tidak pernah terjadi konflik-konflik yang sampai mengkhawatirkan. Sehingga kalau Indonesia menjadi negara yang ekonominya maju, bisa bertahan di tengah krisis kemarin, politiknya, demokrasinya yang memang kita anut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila juga berlangsung dengan baik, maka kita akan menjadi negara demokrasi dengan penduduk Islam terbesar di dunia, dengan kekuatan ekonomi yang tangguh. Kondisi ini semua orang memang senang juga, Pak. Ada pihak-pihak yang tidak pernah menginginkan Indonesia ini kompak, solid. Inginnya Aceh berdiri jadi negara sendiri, inginnya Papua berdiri jadi negara sendiri, inginnya anak muda ini tawuran aja terus. Jadi motor lah, inilah, itu tentang itu jadi narkobanya, Pak, sekarang sabu-sabu itu tidak lagi gram, tapi kilogram sudah di Tangerang Selatan. Saya sampaikan dari informasi dari Kepala BPN Provinsi Banten. Seprovinsi Banten itu ada 41.000 pecandu narkoba. Kalau dibagi 8 bagi rata aja berarti satu kabupaten 5.000 orang yang nyandu narkoba, yang setiap hari butuh narkoba. 1 gram segede apa ya, Mas? 1 gram ketahuan ya. Bukan soal harganya, bukan soal pengaruhnya, itu sudah kita tahu. Tapi 1 gram itu 1 juta lebih minimal dari emas. Dan itu diperlukan setiap hari oleh para pecandu narkoba itu. Kalau kali 5.000 orang, kali 1 juta, 5 miliar, Pak. Uang berputar, uang tersedot oleh narkotika ini. Gimana enggak orang tergiur daripada susah-susah jadi wali kota mendingan jadi pakar narkoba aja ya, kira-kira. Setiap hari Pak 5 miliar. Tapi ada 5.000 anak yang rusak di Tangerang Selatan. Nah, bagaimana tantangan ini bisa kita jawab? Karena mereka setiap hari butuh, dan lagi ada duit. Kan banyak kan kejadian pidana. Anak yang ada di kabupaten daerah yang lain sampai membunuh orang tuanya, membunuh kakaknya karena minta duit nggak dikasih. Ternyata itu buat beli narkoba. Moral kita, moralitas anak bangsa kita sudah diganggu seperti ini. Sebanten aja ada 41.000 anak mudanya, nggak tahu lah orang tua nggak ada kalian kita anak sudah ini. Tapi kita bisa siapa saja, memang kebanyakan anak muda. Coba kalau kita bayangkan ini ada di wilayah kita, 5.000 anak-anak kita terganggu jiwanya, mentalnya, ekonominya, sosialnya, budayanya. Jangan ingat sholat kali dia ingat, bismillah juga gak bakalan nyampe dia. Jawabannya lagi-lagi adalah Al-Quran, jawabannya adalah lagi agama, jawabannya adalah lagi pusatnya harus ada di Dewan Masjid, harus ada di masjid. Yang melaksanakan itu adalah Dewan Masjid. Ini Pak. Jadi pemerintah daerah nanti berapapun membangun, kemudian diimbangi dari pembangunan mentalitas, pembangunan moralitas, dari pembangunan iman Islamnya, pembangunan takwa
dakwanya seimbang, aman loh, lurus jalan kita. Lurus jalan kita. Ini yang perlu saya sampaikan di rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang Selatan. Makanya Bang Aan, yuk bareng-bareng deh Dewan Masjid, jangan yang dibikin ini sekretariatnya lah, sekretariat itu cuma simbol doang, alamat di kop surat doang. Yang penting kan hasilnya, produknya, program kerjanya. Boleh silakan, mau nggak usah kudu ada stempel merek. Ruangan Ijmina misalnya, ruang rapat batu, mau di mana nih kerja mah? Memang benar perlu sekretariat, perlu untuk namanya manajemen administrasi kantor itu memang perlu. Tapi intinya adalah dari sana keluar produk-produk yang program kerja yang dahsyat. Jadi silakan hari ini bahas seluruh program kerja yang bukan yang ingin dilaksanakan, tapi yang mampu dilaksanakan. Setelah itu publikasikan secara luas kepada berbagai macam kelompok masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Ini yang kami harapkan dari Dewan Masjid periode ke depan ini, Pak. Modernisasi harus kita lakukan, kita juga harus mengetahui mengidentifikasi tantangan masyarakat kita ini seperti apa, sehingga kami tidak sendirian. Pemerintah daerah bukan satu-satunya lembaga yang bisa menyelesaikan semua urusan, tidak bisa. Sekarang ini kita zaman modern, pentahelix itu berlaku. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang bisa dilakukan juga oleh DPI, lakukan kita bersama-sama. Tapi ada yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi mampu dilakukan oleh DPI, jalan, maju, silakan, kami memberitahu. Begitu juga dengan yang lain. Itulah manajemen pemerintahan modern saat ini. Artinya kami, pemerintah kota, tidak lagi mengklaim semua urusan itu milik pemerintah daerah. Tidak, karena otonomi daerah sudah disebar ke semua kelompok masyarakat. Kita biarin teman kita ngajarin 1-2 anak, lakukan itu, lakukan yang terbaik buat lingkungan kita. Saya melihat bahwa pembidangan dari DMI ini sudah sangat baik sekali. Tinggal bagaimana aplikasi. Ini yang saya harapkan di tengah-tengah rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang Selatan, dan saya yakin bahwa kita semua punya pandangan yang sama, punya ikhtiar yang sama. Kenapa kami kasih hibah? Karena kami punya harapan terhadap Dewan Masjid ini. Tapi ingat Pak, bukan hibah yang jadi tujuan utama, karena hibah dan sensitif itu diperiksa sama BPK Pak. Walaupun sampelnya mungkin tidak sampai ke DMI, tapi administrasinya diperiksa sama BPK. Salah, mungkin begitu nggak seberapa gede Pak, tapi kalau momennya jadi salah urusan, ya ribet. Puyeng gitu kan. Jadi kalau apa yang disampaikan di proposal itu pertanggungjawaban pelaksananya sama, pertanggungjawabannya juga sama. Dilengkapi dengan berbagai macam SPJ dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak, apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Udah kayak teman besar. Saya belum ketemu jempol kaki cewek juga mengelantar kalau mah. Ya Allah, kemarin udah bikin 7 jam 11 malam sih. Ya kami baru pulang lagi ke rumah. Ini sekarang dari sini ada lagi ya Allah. Saya bilang ke ajudan tolong call atau gua apa udah hati ini. Apa kalau istirahat? Tadi saya pun dapat tahannya. Tadinya di sini saya udah kasih nasi satu kan. Oh, orang punya nama dia. Kalau nggak punya nama panggil itu. Tapi saya nggak betah aja gitu. Nah ini saya mampir ke sini. Kebanyakan kurang gitu. Sampaikan pada saya belum sampai aja. Kalau ini udah saya kira demikian saja Bapak dan Ibu sekalian kami hormati. Mohon maaf ada kekurangannya. Saya izin pamit untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih.